Sobat Labaru, saya Yola. Dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan pertama bulan Desember 2024. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, 8 petugas Lapas Banjarbaru terima kenaikan pangkat dan 2 petugas terima Satya Lancana Karya Satya. Masifkan berantas Halinar, Lapas Banjarbaru razia kamar hunian warga binaan bersama APH. Dukung ketahanan pangan, tim T Praptama Dirjen Pas kunjungi Lapas Banjarbaru. Lapas Banjarbaru dukung program Brigade Pangan di Tanah Laut. Dan inilah Labaru Sepekan. Delapan petugas Lapas Banjarbaru terima kenaikan pangkat dan 2 petugas terima Satya Lancana Karya Satya. 8 petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Mereka naik pangkat melalui kenaikan pangkat reguler. Pada momentum ini, 2 petugas juga mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya setelah mengabdi selama 30 tahun. Adapun ke-8 petugas tersebut, yakni Adi Trimarwoko selaku Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, naik pangkat dari golongan penata muda tingkat 1, 3B menjadi golongan penata 3C. Bagus Paras Etika selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja, naik pangkat dari golongan penata muda 3A menjadi golongan penata muda tingkat 1, 3B. Tegar Pramudia, Hasbi Nasrullah Firdaus, Muhammad Hamidi, Muhammad Nur Ihsan, Ahmad Afan Hernadi, Muhammad Febrianor naik pangkat dari golongan pengatur muda 2A menjadi golongan pengatur muda tingkat 1, 2B. Sementara itu, 2 petugas yang mendapat Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, yaitu Tamrin selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Sahri Mulyanto selaku Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban. Bagus, salah satu petugas yang disematkan tanda kenaikan pangkat, mengungkapkan rasa syukur atas kenaikan pangkat yang diperolehnya. Kenaikan pangkat ini tentunya menjadi semangat bagi Bagus agar dapat terus meningkatkan kinerja, serta berkontribusi positif untuk kemajuan Lapas Banjarbaru khususnya. Sementara itu, Tamrin turut mengucapkan rasa syukur dengan raihan penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Ia sangat bersyukur dan bahagia hari ini masih diberikan kesehatan dan umur sehingga bisa bekerja selama 30 tahun. Semoga bisa terus mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi institusi ini hingga memasuki masa pensiun tahun depan nanti. Sebelumnya, penyematan pangkat dan penyerahan surat keputusan dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dalam apel pagi pegawai. Wayan menyampaikan kenaikan pangkat dan Satya Lancana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan negara atas pengabdian selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Untuk itu, ia berharap para petugas terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi aktif bagi kemajuan Lapas Banjarbaru. Masifkan berantas Halinar, Lapas Banjarbaru razia kamar hunian warga binaan bersama APH. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru terus memasifkan berantas handphone, pungutan liar, dan narkoba. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan razia kamar hunian warga binaan bersama personel Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, Kepolisian Sektor Cempaka, dan Komando Rayon Militer 100607 Banjarbaru. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Banjarbaru, Septian Kuspriyo Pratomo, mengatakan razia itu sebagai wujud implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia juga mengungkapkan barang bukti hasil razia dari 20 kamar hunian yang digeledah. Ia menegaskan pada razia kali ini petugas gabungan berhasil menemukan terminal listrik, kabel rakitan, gunting, pinset, korek api gas, botol parfum, dan sendok stainless. Dan semua barang temuan ini langsung dimusnahkan. Selain razia, dilakukan juga tes urin terhadap 5 petugas dan warga binaan. Ini dilakukan untuk memastikan mereka bersih dari penyalahgunaan dan pengedaran narkoba.
Sementara itu, Dedi Heriadi dari BNN Kota Banjarbaru mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya Lapas Banjarbaru mewujudkan lapas bersih dari narkoba. Ia mengapresiasi razia gabungan yang rutin digelar oleh Lapas Banjarbaru. Ini adalah bukti bahwa kita terus meneguhkan komitmen dan integritas mewujudkan tujuan bersama, yaitu Indonesia bersih tanpa narkoba. Dukung ketahanan pangan. Pimti Pratama Ditjenpas kunjungi Lapas Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru menerima kunjungan kerja pimpinan tinggi Pratama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kunjungan ini disambut langsung Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, dan pejabat struktural serta jajaran. Secara khusus, kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait ketahanan pangan, khususnya di pemasyarakatan, yang mana didukung oleh program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdapat dalam poin pemberdayaan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan dalam menghasilkan produk UMKM. Adapun Pimti Pratama yang hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya Irjen Pol Purnawirawan Heru Dwi Pratondo selaku staf khusus Menteri IMIPAS, Brigjen Pol Mashudi selaku Direktur Samapta Korsabara, Ade Kurnianto, Aman Riyadi selaku petugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia IMIPAS, Gun Gunawan selaku Sekretaris Ditjenpas, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Direktur Pengamanan dan Intelijen, RWD Supriyatno selaku Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan. Turut hadir Jumadi selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Said Masdar selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan, Yudi Astoni selaku Kepala SMKPP Banjarbaru, AKBP Ramses Sianipar selaku Wakil Komandan Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kompol Winda Adiningrum Mobile selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, Ibtu Ketut Sedemen selaku Kepala Kepolisian Sektor Cempaka, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan. Para Pimti Pratama dan rombongan melihat langsung kondisi bangunan lapas, serta memastikan kualitas pelayanan dasar bagi warga binaan, seperti pelayanan kesehatan pada klinik Pratama dan pelayanan penyelenggaraan makanan di dapur sehat. Sarana asimilasi dan edukasi Labaru juga tak luput dari perhatian Pimti Pratama dan rombongan. SAE menjadi sebuah pusat kegiatan produktif yang dirancang untuk pengembangan kemandirian dan keterampilan asimilasi warga binaan. Selain itu, rombongan Pimti Pratama juga melihat stand karya warga binaan yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian seluruh UPT pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Stand ini memamerkan berbagai keterampilan hasil karya warga binaan seperti tas purun, kain sasirangan, sofa, hingga handicraft diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keahlian yang berguna untuk masa depan mereka. Secara keseluruhan, Pimti Pratama memberikan apresiasi terhadap pelayanan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas Banjarbaru. Mereka berharap program-program pembinaan di Lapas Banjarbaru dapat menjadi role model bagi UPT lainnya dalam mendorong kemandirian serta peningkatan kualitas hidup warga binaan. Lapas Banjarbaru dukung program Brigade Pangan di Tanah Laut. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus berkomitmen melibatkan warga binaan dalam kegiatan produktif melalui langkah nyata, yaitu program Cetak Sawah Rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru turut serta dalam peninjauan dan pemantauan lahan Brigade Pangan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan pemantauan dan persiapan lahan pangan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjenpas Gun Gunawan didampingi Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan RWD Supriyanto, Direktur Pengamanan dan Intelijen Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan Aman Riyadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan Jumadi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Gun Gunawan menekankan program ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi sebagai sarana pembinaan yang
terintegrasi bagi warga binaan. Program ini menunjukkan bahwa warga binaan bukan hanya berfungsi sebagai penerima pembinaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam merealisasikan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta asta-cita Presiden melalui lahan produktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional, ungkapnya. Lahan Brigade Pangan yang terletak di Desa Bati-Bati merupakan lahan milik masyarakat yang dikelola bersama dengan pemerintah. Dengan skema pembagian hasil 70% untuk masyarakat dan 30% untuk pemerintah. Program ini membangun kolaborasi sinergis antara masyarakat, Ditjenpas, pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Kementerian Pertanian. Sebagai bagian dari persiapan, Ditjenpas juga akan melakukan penilaian terhadap 17 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Kalimantan Selatan untuk memilih warga binaan yang akan terlibat dalam program ini. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan teknis pertanian akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini. Pejabat Bupati Tanah Laut Syamsir menyambut baik program ini. Ia mengatakan telah menyiapkan lahan seluas 64 hektar dari target 100 hektar. Untuk mempercepat pembukaan lahan, Pemkab mengerahkan 11 ekskavator dan 3 long arm. Dibantu oleh warga binaan, penanaman perdana akan dilakukan pada Januari 2025. Semua komponen telah siap demi mewujudkan pangan untuk negeri, pangan untuk bangsa, kata Syamsir. Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa berkomitmen mendukung penuh program Brigade Pangan dengan melibatkan ratusan warga binaan. Keterlibatan warga binaan dalam program ini bukan hanya untuk mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru Sepekan kali ini. Dan nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita yang lebih menarik seputar Lapas Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. sampai jumpa!